Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Sebelumnya keluarga Afif Maulana bersama LBH Padang mendatangi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Jakarta untuk minta keadilan. Ya, YLBHI menuntut Kapolri mengusut tuntas kematian pelajar tersebut. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Jakarta mengungkapkan perkembangan kasus Afif Maulana, korban dugaan kekerasan oknum polisi di Padang, Sumatera Barat. YLBHI membantah pernyataan Polda Sumatera Barat mengenai bahwa Afif Maulana tewas akibat melompat dari jembatan Kuranji karena diduga menghindari kejaran polisi saat tawuran. Yang baru dia akui hanya penyiksaan di Polsek Kuranji. Memang benar kesalahan prosedur, tetapi yang di jembatan Kuranji belum diakui sampai saat ini. Untuk itu kami akan terus teman-teman berjuang untuk mengungkap misteri satu kesatuan utuh TKP ini, mulai dari jalan, jembatan, polsek dan juga Polda Sumbar begitu. Nah, ini yang kami sedang upayakan dan memang kami merasa bahwa Polda sangat tergesa-gesa. Mereka baru memeriksa sekian saksi, baru ayah korban yang diperiksa, lalu ada saksi F yang diperiksa, ada saksi A yang diperiksa. Saksi F dan saksi A ini diamankan di Polsek Kuranji. Belum ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang diamankan juga. Dan kemudian sudah memeriksa anak buahnya yang katanya 45 orang itu. Lalu bagaimana mungkin dengan hanya memeriksa sekian orang itu belum tahu utuh ceritanya, polisi tiba-tiba sudah ambil kesimpulan lompat, sudah ambil kesimpulan kepleset, atau sudah ambil kesimpulan kemudian kasus ini adalah tidak ada dugaan tindak pidananya. Di situ kami merasa sangat aneh, teman-teman, begitu. Ada 9 pola modus dan tipikal yang sama ditemukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam kasus Afif Maulana dengan kasus kekerasan sebelumnya. Polisi kerap melakukan penyangkalan, penghilangan CCTV atau barang bukti. Lambatnya pengungkapan kepolisian, tidak adanya proses pidana, dan membuat nama institusi Polri kembali tercoreng. Apalagi korban adalah anak di bawah umur. Nah, dari peristiwa AM ini dan 17 anak lainnya, YLBHI menemukan setidaknya ada 9. Ada 9 kesamaan, 9 modus, 9 tipikal di mana itu sama karakternya. Yang pertama, karakter di kasus AM yang sama dengan peristiwa Oki, Brigadir J, di kasus Sambo dan lain-lainnya. Pertama, ada penyangkalan. Pasti dari awal tuh penyangkalan, tidak ada apa-apa, SOP-nya benar. Tidak ada unsur di mana curiosity, penasaran. Tidak ada unsur sesuai dengan SOP di mana polisi wajib menyelidiki. Itu jelas pelanggaran SOP kepolisian sejak awal. Setiap proses penyiksaan wajib dihukum maksimal, apalagi pelakunya aparat. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa Kapolda, kenapa Polda kemudian turut melakukan upaya-upaya proteksi kepada aparat di bawahnya? Padahal kan ini kan soal bagaimana ada orang yang melakukan kejahatan, jangan dilindungi dong. Kalau dilindungi berarti kelembagaannya sama gitu. Harusnya Kapolda memeriksa dengan cepat. YLBHI menuntut agar Kapolri mengungkap secara transparan kasus anak Afif Maulana ini. Dari Jakarta, Steven Patinama, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Pemirsa, carut-marut penyebab kematian Afif Maulana masih bergulir. Afif ditemukan tewas di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni lalu. Ya, keluarga dan LBH menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum polisi. Namun pihak Polda Sumatera Barat membantah. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ulasan kasus tewasnya Afif Maulana.
Pemirsa, Kepala Divisi Hukum Kontras bersama LBH Padang selaku pendamping korban Afif Maulana mendatangi Mabes Polri. Ya, mereka datang ke Mabes Polri untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Kapolda Sumatera Barat. Selain membuat laporan pengaduan, Kepala Divisi Hukum Kontras Andri Yunus melakukan permohonan ke Biro Wasidik Bareskrim Polri terkait proses penyelidikan. Menurut Kepala Divisi Hukum Kontras Andri Yunus, ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam proses pengusutan kasus kematian Afif Maulana. Selain itu, Andri menyebut ada juga sejumlah pernyataan Kapolda Sumbar yang dinilai seringkali berubah dan tidak menyasar ke proses penegakan hukum. Kapolda Sumbar menjanjikan bahwa prosesnya katanya akan dilakukan secara transparan dan juga dilakukan secara akuntabel ya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Kapolda Sumbar dalam pemantauan statement media yang kami lakukan bersama koalisi itu justru tidak menyasar proses penegakan hukum yang sebetulnya jadi inti persoalan ini, tapi kemudian justru menuduh keluarga, menuduh tim pendamping itu memberikan kabar atau kabar bohong begitu ya. Nah, itu kan bertolak belakang sebetulnya dengan kapasitasnya sebagai Kapolda begitu, yang semestinya punya sumber daya yang cukup, punya alat yang canggih, yang semestinya harapan kami dapat mengungkap secara terang benderang proses